Pertama kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami menyembah, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami, dan kami diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, mari kita melanjutkan renungan singkat kita. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani dari saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Untuk malam hari ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sebuah perenungan judulnya Kunci Meraih Ketenangan. Kunci Meraih Ketenangan. Nah, ini di latar belakangi apa, saudara-saudara? Kami memilih judul ini. Ini di latar belakangi dengan apa yang saya rasakan. Jadi begini, bagi orang yang suka berpikir ya, hari-hari ini saya, atau bahkan juga kami, mungkin saudara juga merasakan kondisi di dunia ini terutama ya, itu dari apa yang ada di sekitar kita, bahkan juga berita-berita yang nasional maupun internasional, itu membuat mungkin kalau saya pakai istilah memikirkan itu agak konyol seperti itu ya. Bisa agak bingung, bisa agak konyol, bisa direpotkan, bisa banyak pertanyaan seperti itu. Walaupun sebetulnya kita harus menyadari bahwa keadaan dunia itu ya seperti itu. Keadaan dunia itu ya kacau, membuat manusia banyak berpikir dan bisa menimbulkan kesusahan dan keprihatinan semacam itu. Saya memberikan contoh ya. Untuk yang di dekat-dekat kita, rasanya hampir semua kita merasakan bahwa uang itu sekarang harganya menjadi menurun. Jadi kita punya uang kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu lah gitu, dengan jumlah yang sama. Dengan tahun ini itu rasanya bedanya terasa ya. Jadi kalau yang dulu yang cukup terasa aja bahan bakar lah misalnya, itu yang bahan bakar itu yang kenaikannya cukup nyata dan bisa diikuti gitu ya. Dulu kita punya uang berapa, 7.500 itu sudah dapat bahan bakar 1 liter gitu. Sekarang enggak boleh. Dan itu akan diikuti oleh harga-harga yang lain. Jadi prinsipnya kita merasakan bahwa harga dari uang itu menurun gitu. Kesannya apa-apa itu terus jadi mahal. Nah, lalu belum lagi memikirkan tentang pilihan presiden. Dan ini bagi orang-orang yang memperhatikan, ini menyangkut kita loh saudara. Kita ini mau memilih presiden yang mana. Terus terang aja kalau bagi saya sekarang ini, saya belum menentukan pilihan saudara ya. Saya masih sambil mendengar-dengarkan dan menyerap dan terutama bertanya kepada Tuhan, mana yang harus saya pilih ya. Ya
sebetulnya titik terangnya ada sih, ya. Tapi masih bagi saya sendiri itu masih ingin menentukan pilihan yang pasti, yang mana yang harus saya pilih dengan berbagai pertimbangan seperti itu. Jadi memikirkan masalah politik karena tahun depan ini disebut tahun politik, tahun pemilihan presiden dan juga nanti ada pemilihan kepala daerah gitu ya di tahun depan ini. Nah, ini yang itu merupakan pemikiran tersendiri, Saudara. Belum lagi kalau memikirkan perang Israel dan Hamas. Nah, ini perang yang berbeda dengan perang yang lain. Karena bagi saya gaungnya itu melebihi perang Ukraina dan Rusia, terutama di Indonesia, Saudara. Walaupun sepertinya korbannya sudah banyak Ukraina Rusia, tapi gaungnya di Indonesia itu bahkan mungkin di seluruh dunia itu berbeda. Karena apa? Karena perang ini bukan hanya sekedar memperebutkan wilayah, tapi juga diwarnai, mau tidak mau kita harus mengakui, diwarnai dengan unsur keyakinan atau unsur keagamaan. Jadi pihak Hamas maupun pihak Israel itu masing-masing memiliki klaim bahwa mereka itu perang itu kalau mati masuk surga, menjadi syahid begitu. Ya, jadi itu bukan perang perebutan wilayah semata-mata, tapi memperebutkan tempat suci. Begitu. Yang kita dengar kan begitu dari berita-berita yang ada ini. Nah, sehingga kalau sekarang kita mendengarkan justru di banyak podcast ya, di banyak media sosial kita yang sekarang ini secara umum dapat diikuti melalui sarana handphone saja. Nah, itu di tengah bangsa dan negara kita, ya, kalau menurut saya mungkin Indonesia ini yang paling ramai, atau setidaknya termasuk yang ramai masyarakatnya membicarakan masalah ini. Seperti itu. Ada yang membela Israel, ada yang membela Hamas, begitu, dengan berbagai retorikanya. Nah, ini diserahkan kepada masing-masing kita lah kalau ini ya, karena rumit kalau membicarakan perang ini rumit. Tapi yang jelas menyangkut banyak segi peperangan ini, sehingga itu juga menyita pikiran saya terutama dan mungkin beberapa orang dari kita yang mau berpikir kaitannya dengan keyakinan dan sebagainya, itu menyita pikiran. Belum lagi situasi-situasi sekitar yang ada di sekitar kita lah ya, yang ada di sekitar kita dengan masalahnya masing-masing. Nah, itu hidup ini bisa menjadi konyol. Memikirkan ekonomi, memikirkan situasi, terus sepertinya kok zaman, apalagi kalau mendengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman itu, kalau Israel itu sudah mulai bertunas, itu berarti menjelang akhir zaman. Nah, ini kalau bagi orang yang berpikir sampai di situ itu akan menghadapi banyak, ya kalau saya menggunakan istilah saya, sepertinya mengarah kepada menimbulkan banyak kekonyolan, begitu. Ya, apalagi yang mengertinya hanya setengah-setengah, gitu. Nah, menimbulkan banyak kekonyolan ini yang bisa menimbulkan banyak kekhawatiran, pada akhirnya juga bisa menimbulkan kebingungan. Nah, seperti itu, saudara ya. Nah, lalu bagaimana kita bersikap? Yang penting seperti itu. Makanya judul renungan ini adalah kunci meraih ketenangan. Itu. Saya itu mendapati apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di sekeliling kita sekarang ini, kalau mungkin agak diperluas sedikit, dimulai dari COVID-19 sekitar 3 tahun yang lalu, itu kok mirip seperti apa yang dituliskan oleh Raja Daud, atau setidaknya Mazmur itu kan dihimpun, dikumpulkan oleh Raja Daud di Mazmur pasal 91. Nah, coba kalau kita simak Mazmur pasal 91,
itu di sana disebutkan pada ayat 3 itu ada jerat, perangkap burung, dan penyakit sampar yang busuk. Ya, jadi yang bisa mengkhawatirkan hidup kita itu adalah penyakit sampar yang busuk. Bukankah kita baru saja lepas, dan ini pun menurut saya belum sepenuhnya kita bisa bernapas lega banget seperti itu, masih terdengar di sana sini, yaitu serangan COVID-19 yang hampir 3 tahun menggocok dunia, saya pakai istilah semacam itu. Jadi penyakit sampar yang busuk dan jerat penangkap burung. Jadi apa namanya, dijelaskan di sini ada hal-hal yang mengkhawatirkan manusia begitu. Nah, lalu dijelaskan di ayat 5, Mazmur 91 ayat 5. Yaitu yang menakutkan itu adalah disebutkan di sana kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang. Nah, kalau dulu, zaman dulu panah. Nah, sekarang ini di daerah-daerah peperangan kan senjata tajam, ya. Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, dan dikatakan di ayat 7 bagian A, 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Begitu. Jadi ini istilah-istilah ini kalau kita cocokkan dengan kondisi kita pada waktu sekarang ini, punya alasan kalau hal-hal seperti dituliskan di kitab Mazmur itu sebenarnya sedikit banyak terjadi di zaman kita, dan itu bisa menakutkan itu, saudara. Nah, tapi yang lebih penting dari itu, tadi saya merenungkan bagaimana kita meraih ketenangan, kunci meraih ketenangan. Coba saudara bayangkan kalau yang berada di daerah perang semacam itu, 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 orang di sebelah kananmu. Itu betul-betul terjadi. Nah, kita yang di sini merasakan harga-harga naik, ya, banyak kekhawatiran semacam itu. Nah, tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana menghadapi dunia yang semacam ini, termasuk kita menghadapi pemilu, itu, supaya kita tetap ada dalam ketenangan, saudara. Ya. Nah, kalau soal situasi politik dan sebagainya, kita bisa diskusi dengan teman-teman yang tahu. Saya sering mendiskusikan dengan teman-teman yang tahu, menyerap sana-sini, gitu. Bukan hanya dari satu orang. Nah, yang namanya hikmat itu kan begitu. Kita mencari hikmat dari Tuhan, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, lalu kita olah di pikiran kita, di daya pikir kita. Lalu kita nanti memutuskan mau memilih yang mana, misalnya begitu. Mau bersikap bagaimana, nah gitu. Itulah hikmat. Hikmat itu selalu intinya mengumpulkan data yang ada, kemudian diolah dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Nah, saudara, di kitab Mazmur pasal 91 ini ada jawabannya di sini. Jawabannya pada ayat 14 sampai 16. Ya. Di sana kembali lagi, ini ayat hafalan saya kalau ini. Saya tadi kaget juga. Wah, sebetulnya tadi yang saya teliti itu, ini kondisi seperti ini, ya. Kalau saya terutama contohnya menghadapi banyak pikiran, mungkin yang istilah yang paling tepat semacam itu. Memikirkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita sekarang ini, menghadapi banyak pikiran gitu. Itu terus untuk meraih kemenangan itu bagaimana begitu. Nah, ternyata kembali kepada ayat hafalan saya di Mazmur pasal 91 ayat 14. Dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Nah, ini semuanya ini dianugerahkan kepada kita dengan catatan memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Nah, itu saja.
Jadi kalau hati kita ini melekat kepada Tuhan, kita ini tidak bingung menghadapi siapa yang harus dipilih nanti di pemilu yang akan datang, menghadapi melihat di kiri kanan orang-orang membela Israel atau membela Hamas gitu. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, bagaimana kita harus bersikap, itu nanti Tuhan yang menolong kita. Nah gitu. Jadi kalau judul renungan kali ini adalah kunci meraih ketenangan ya dalam menghadapi dunia yang semacam ini, maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Kembali lagi ini rumus klasik, tapi rumus klasik ini harus kita pegang. Untuk meraih ketenangan, mari kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Dengan hati yang melekat kepada Tuhan itu, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Nah, kita menggunakan akal pikiran kita. Hikmat itu selalu berkaitan dengan akal pikiran. Nah, akal pikiran kita nanti akan dituntun Tuhan ke arah kebaikan dan kebenaran. Bagaimana kita harus bersikap seperti itu. Nah, itu saudara. Jadi, Mazmur pasal 91 itu silakan nanti dibaca secara keseluruhan satu pasal ini. Nanti akan lebih banyak lagi saudara mendapatkan hikmat darinya. Dengan demikian saudara, maka boleh saya mengimpartasikan kunci kemenangan hidup ya yang saya dapat saya impartasikan dalam renungan ini. Bunyinya demikian. Dengan hidup melekat kepada Tuhan, akan mendapat perlindungan dari segala bahaya dan kekacauan dunia. Itu janji Tuhan. Kita tinggal mengaminkannya, menghidupinya, dan menikmatinya. Dengan hidup melekat kepada Tuhan, akan mendapat perlindungan dari segala bahaya dan kekacauan dunia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita mengakhiri dengan berdoa kepada Tuhan sesuai yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara yang ingin mengikuti live streaming itu silahkan mengikuti pada jam-jam tersebut. Keuntungannya saudara bisa saling kontak dengan kita di sini dan tim ya melalui kolom chatting gitu. Tapi kalau terlambat pada pas live streamingnya, saudara tidak pernah akan ketinggalan mengikuti renungan-renungan kita karena masih bisa dibuka setelah tayang tentu saja di channel kami, channel Gereja Online 1 atau GOLS. Nah, di samping doa malam ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari juga, hari Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda, yang doa pagi itu merenungkan seluruh isi kitab suci ya saudara sekalian. Ya, kami berterima kasih kepada saudara yang setia menemani kami dalam doa pagi maupun doa malam. Terima kasih bahkan yang sudah menyampaikan dukungan, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.